Fisiologi sistem integumen. Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Fungsi sistem integumen. Sistem integumen melakukan banyak fungsi vital, diantaranya 1. Perlindungan struktur tubuh bagian dalam, di mana kulit mempertahankan integritas permukaan tubuh dengan migrasi dan sedin, sehingga dapat memperbaiki luka permukaan dengan mengintensifkan mekanisme penggantian sel normal pada kulit. 2. Persepsi sensorik, di mana serabut saraf sensorik ini berasal dari akal saraf, sehingga memberikan sensasi ke area terhenti dari kulit yang disebut dermaton. Serabut ini mengirimkan berbagai sensasi seperti sentuhan, nyeri, tekanan, suhu, dan gatal dari kulit ke sistem saraf pusat. Ketiga, pengaturan suhu tubuh, di mana kulit membantu mengontrol suhu tubuh. Seperti ketika kulit merasa dingin, pembuluh darah akan menyempit sehingga menurunkan aliran darah dan melestarikan panas tubuh. Selanjutnya, ketika kulit merasakan panas, maka arteri kecil di dalam kulit melebar sehingga meningkatkan aliran darah, yang pada gilirannya akan mengurangi panas tubuh pada kulit. 4. Ekskresi. Beberapa cairan tubuh di mana kulit juga merupakan organ ekskresi, sehingga kelenjar pada kulit akan mengeluarkan keringat yang mengandung air, elektrolit, urea, dan asam laktat. Dalam integumen terdapat 3 lapisan kulit, di mana 2 lapisan kulit yang berbeda yaitu epidermis dan dermis terletak di atas lapisan ketiga jaringan subkutan, atau kadang disebut dengan hipodermis. Yang pertama, lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dan ketebalannya bervariasi kurang dari 0,1 mm pada kelopak mata hingga lebih dari 1 mm pada telapak tangan dan sol. Epidermis ini tembus pandang sehingga memungkinkan cahaya untuk melewati lapisan epidermis. Dalam lapisan ini terdiri dari yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk, di mana lapisan ini merupakan lapisan tertular dan terdiri juga dari membran sel yang tersusun rapat dan keraten. Yang kedua, stratum lucidum atau lapisan bening, di mana lapisan ini menghalangi keluar masuknya air karena pada kulit tipis lapisan ini tidak ditemukan. Yang ketiga, stratum granulosum atau lapisan granular, di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk pembentukan keratin pada beberapa kulit tipis yang mungkin tidak dapat ditemukan. Yang keempat, stratum spinosum, lapisan berduir, di mana lapisan ini juga dapat membantu pembentuk keratin dan kaya akan asam ribonukleat. Yang kelima, stratum basale, lapisan basal yang merupakan lapisan terdalam yang menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan sel keratin superficial. Pada lapisan ini terdapat melanosil, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit dan radiasi. Bagian 2, dermis. Dermis disebut juga corium, yang merupakan lapisan kulit kedua yang elastis, mengandung dan mendukung pembuluh darah seperti pembuluh limfatik, saraf, dan pelengkap epidermis. Dermis ini memiliki 2 lapisan. Yang pertama, dermis papilar, di mana lapisan ini memiliki tonjolan seperti jari. Papila yang menghubungkan dermis dan epidermis. Lapisan ini mengandung karakteristik tonjolan-tonjolan yang terdapat pada jari-jari yang disebut sebagai sidik jari. Lapisan ini juga berfungsi untuk membantu jari, tangan, dan kaki dalam mencengkram permukaan. Yang kedua, dermis retikular, di mana lapisan ini menutupi lapisan jaringan subkutan yang terbuat dari serat kolagen, sehingga memberikan kekuatan, struktur, dan elastisitas pada kulit.
Bagian ketiga, subkutan atau hipodermis, di mana lapisan jaringan subkutan ini merupakan lapisan ketiga yang disebut lapisan lemak. Dalam lapisan ini berisi pembuluh darah dan saraf lebih besar, serta sel-sel adiposa yang diisi dengan lemak. Lapisan lemak subkutan ini terletak pada otot dan tulang. Selanjutnya, fungsi dari jaringan subkutan ini adalah untuk insulasi, penyerap syok, dan penyimpanan penyerapan energi. Mekanisme sensasi pada kulit, misalnya sensasi pada tekanan, dimulai dengan adanya tekanan pada kulit sehingga korup sekal, pacinia atau ujung saraf pada kulit PK terhadap rangsangan berupa tekanan sehingga kulit berubah bentuk sehingga terjadilah depolarisasi, di mana keadaan saraf menjalankan rangsangan yang masuk dan keluar sehingga terbentuknya potensial aksi yang dihanturkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak sehingga impuls diolah, maka timbullah sensasi tekanan pada kulit. Baik, demikianlah hasil pemaparan yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan baik dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.